Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Khairunisa dengan NIM 220404 50102 dari kelas BKD Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Perkembangan Individu yang diampu oleh dosen Bapak Zulfikri SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang akan saya jelaskan adalah tugas-tugas perkembangan remaja. Yang pertama, pengertian tugas-tugas perkembangan remaja. Menurut Hafigurs menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, ketika gagal, akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Tugas perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Proses tersebut merupakan tugas-tugas perkembangan fisik dan psikis yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Salah satu periode dalam rentang kehidupan ialah fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan baik, remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Tugas-tugas perkembangan remaja berkaitan dengan tuntutan terhadap perubahan yang dialaminya, di mana perubahan tersebut ada hubungannya dengan sikap dan perilaku sebagai persiapan memasuki usia dewasa. William Kay mengemukakan tugas-tugas perkembangan masa remaja sebagai berikut. 1. Menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya. 2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. 3. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. 4. Menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. 5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. 6. Memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. 7. Meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri, sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Menurut Hafigurs, tugas-tugas perkembangan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dan lawan jenis. Kemampuan untuk mencapai tugas ini dipengaruhi oleh banyaknya interaksi yang dialami remaja dengan orang-orang dari kedua jenis kelamin. Tujuan tugas ini adalah belajar melihat kenyataan, anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Yang kedua adalah menerima keadaan fisik diri sendiri dalam menggunakan tubuhnya secara lebih efektif. Menerima keadaan fisik seringkali menjadi masalah yang cukup besar bagi remaja. Banyak di antara remaja yang sulit menerima kenyataan bahwa fisik mereka memiliki kekurangan. Perasaan tidak puas ini kemudian membuat mereka selalu dilanda rasa minder, sehingga malas bergaul.
Tugas perkembangan ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya secara efektif dan merasa puas dengan fisiknya tersebut. Selanjutnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Usaha mencapai tugas perkembangan ini yang membuat remaja melawan dan bertentangan pendapat dengan orang tua. Selanjutnya, dapat menjalankan peran sosial maskulin dan feminim. Remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Poin selanjutnya adalah berperilaku sosial yang bertanggung jawab. Diharapkan remaja dapat berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sebagai masyarakat dan dapat memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah laku dirinya. Mempersiapkan perkawinan dan membentuk keluarga. Dengan telah dilaluinya tugas perkembangan yang telah disebutkan tadi, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk bergaul dengan sesama maupun lawan jenis, diharapkan remaja mampu mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan memiliki anak, serta memperoleh pengetahuan yang tepat terhadap pengelolaan keluarga dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat. Keberhasilan remaja melaksanakan tugas perkembangan ini ditandai dengan misalnya kesuksesannya meredam serta mengendalikan gejolak emosi maupun seksualnya sehingga dapat hidup sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa remaja. Dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan, sekurang-kurangnya 3 aspek kekuatan yang bekerja secara bersamaan, yaitu adanya kematangan psikis yang dimiliki individu, adanya tekanan-tekanan atau berupa harapan dan keharusan-keharusan kultural dari masyarakat, adanya nilai-nilai dan kemauan-kemauan pribadi seseorang. Beberapa faktor penghambat dan faktor yang membantu akan berpengaruh bagi remaja, yaitu yang pertama adalah faktor yang menghambat. Yang pertama, tingkat perkembangan yang mundur. Tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya. Tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk, cacat tubuh, tingkat kecerdasan yang rendah. Yang kedua adalah faktor yang membantu. Faktor yang pertama adalah pertumbuhan fisik remaja yang berjalan sewajarnya. Perkembangan psikis remaja berkembang dengan wajar. Kedudukan atau posisi anak dalam keluarga. Tingkat perkembangan yang normal atau yang diakselerasikan. Kesempatan-kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas dalam perkembangan, motivasi yang kuat, kesehatan yang baik, dan tidak ada cacat tubuh, tingkat kecerdasan yang tinggi, dan yang terakhir adalah kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan masa sebelumnya. Selanjutnya adalah masalah-masalah dalam pencapaian tujuan perkembangan. Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan dengan baik. Menurut Harlock, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut. Yang pertama adalah masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas dan nilai-nilai. Masalah yang kedua adalah masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru. Adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua.
Materi selanjutnya adalah aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Yang pertama adalah aspek perkembangan emosi remaja. Kehidupan seseorang pada umumnya selalu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dan minat spesifik pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selain itu, kita percayai pula bahwa seseorang merespon dan melakukan tindakan terkadang diarahkan oleh penalaran dan pemikiran-pemikiran rasional yang akan pertimbangan objektif akan nilai dan norma yang ada. Menurut Muslikah dan Sigit, perlu ditekankan bersama bahwa emosi dan perasaan merupakan sesuatu hal yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, arti keduanya tidak dapat dibedakan secara eksplisit atau tegas. Hal ini karena pada kondisi tertentu secara efektif dapat dikatakan secara perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi. Sebagai contoh, marah dengan diam atau tertawa dalam kesedihan. Emosi menurut Talib merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah afektif. Kemudian Maulina dan Budiono juga berpendapat bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pengelompokan emosi secara umum dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, emosi sensorik. Emosi sensorik merupakan emosi yang timbul oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita dan biasanya sangat terkait dengan fungsi sensorik dalam organ atau indera kita seperti halnya perasaan dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua adalah emosi psikis, merupakan bentuk-bentuk emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Beberapa bentuk emosi kejiwaan atau psikis biasanya muncul akibat sensor luar yang lebih kuat atau dalam, tidak hanya pada sisi organ atau indera, seperti halnya pada emosi sensorik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Adapun faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja menurut Harlock antara lain, yang pertama adalah usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Yang kedua adalah perubahan fisik dan kelenjar pada individu. Akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar. Menurut Muhammad Ali dan Asrori, sejumlah faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja yaitu perubahan jasmani. Perubahan ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua terhadap anak remaja, termasuk sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri, sehingga ada yang bersifat ototerir, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Seiring membangun interaksi sesama dengan teman sebaya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk geng. Yang keempat, perubahan pandangan luar faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri, adalah pandangan dari luar dirinya. Aspek perkembangan sosial remaja. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dan kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Tahap perkembangan sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dikatakan bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang bersosialisasi memerlukan 3 proses. Menurut Harlock, terdapat 3 tahap atau proses dalam perkembangan sosial. Yang pertama, berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. Tahap yang kedua adalah memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggota dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Tahap yang terakhir adalah memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Bentuk-bentuk perilaku sosial. Klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menurut Max Weber adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Ketiga, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Dan terakhir, tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Aspek perkembangan moral remaja. Pengetahuan moral merupakan aspek utama dalam perkembangan sisi kemanusiaan kita. Berkenaan dengan diferensiasi struktur maupun fungsi dari organ tubuh yang berpengaruh pula terhadap aspek-aspek perkembangan remaja. Salah satu aspek perkembangan remaja yang mengalami perubahan yaitu aspek moral. Untuk menciptakan moral yang baik bagi individu, khususnya dimulai dari anak-anak, adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara individu yang ada seperti halnya aspek sosial dan bahasa yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya orang tua dan anak. Tahapan perkembangan moral dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, tahapan prakonvensional. Pada level prakonvensional, individu-individu merespon perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan personal secara fisik dan hedonistik. Tahapan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahapan orientasi Hukianun dan tahapan orientasi instrumental. Tahapan selanjutnya adalah tahapan konvensional. Tahapan konvensional adalah kebutuhan egosentrik digantikan dengan harapan terhadap grup, konformitas, loyalitas, identifikasi dengan grup berbasis pada penilaian moral.
Tahapan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahapan orientasi hubungan interpersonal dan tahapan orientasi hukum dan aturan. Tahapan yang terakhir adalah paskonvensional. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan otonomi dan prinsip pada tahapan sebelumnya menjadi basis penilaian moral. Pada tahap postkonvensional, ketidaktaatan sosial masih dapat ditoleransi. Tahapan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahapan orientasi kontrak sosial dan tahapan orientasi prinsip etika universal. Aspek perkembangan religi remaja. Religi religius atau keberagamaan merupakan bentuk pengabdian manusia terhadap agama atau bentuk kesalehan seseorang pemeluk agama. Religius merupakan konsep yang mengacu pada fenomena sosial yang berkaitan dengan bagaimana agama hidup dalam diri dan dialami oleh pemeluknya. Istilah religius merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencakup berbagai aspek aktivitas, dedikasi, dan keyakinan keagamaan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama. Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan pikiran dan mental, kedua perkembangan perasaan, 3 perkembangan sosial, 4 perkembangan moral, 5 perkembangan sikap dan minat, dan yang keenam adalah ibadah. Faktor-faktor pembentuk religi. Yang pertama, perilaku beragama orang tua. Orang tua berperan penting dalam menentukan keyakinan pada anaknya. Apabila orang tua menganut keyakinan agama Islam, maka kemungkinan besar anaknya juga akan menganut agama Islam. Begitu juga dengan agama yang lain. Yang kedua, pendidikan agama Islam di sekolah. Melalui mata pelajaran pendidikan agama, memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama secara komprehensif dan akurat, sehingga dapat memupuk religius pada siswa ke arah positif. Yang ketiga, konformitas teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan bagian yang penting dari kehidupan remaja karena interaksi dengan teman sebaya paling sering dilakukan dalam sehari-hari, mempunyai unsur positif yaitu saling memberikan perhatian dan saling mufakat, berbagi perasaan, saling menerima diri, dan saling memberikan sesuatu kepada orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.